Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan. Tsumma huwa nuli utawi shaum iku mutamayyizun kang den bedaaken bi khasiyatin nisbati kelawan kekhususan den nisbataken ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala min baini sairil arkani saking antarane sekerini pira-pira rukun. Kemarin muqaddimah Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa ini istimewa karena puasa Ramadan itu menempati ranking separuh dari sabar, sedangkan sabar separuh dari iman, sehingga puasa itu seakan menjadi seperempat dari iman. Yang kedua disebutkan di sini, puasa itu beda dengan amalan yang lain. Maksudnya beda dengan sholat, beda dengan haji, beda dengan zakat. Kenapa? Idh qala karena dawu sapa Allah Ta'ala fima ing dalam hadis rawa kang riwayataken hakka kang nyritakaken hu ing qaul anhu sanging Allah sapa nabiyyu nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Rupane hadis qudsi kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Kullu hasanatin utai sekabayani kebagusan iku bi asri amsalihha kelawan 10 piro-piro kelipatane hasanah ila sab'i mi'ati dhifin maring 700 tikelan ila siyama angin poso fa innahu sudne saum ikuli kedua ingsun Allah wa analan utai ingsun iku adsi balas ingsun bihi kelan mengkono saum. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Artinya Kanjeng Nabi menceritakan dawuhnya Gusti Allah. Ya. Karena ada yang disebut dengan hadis qudsi. Allah yang berfirman, tetapi tidak dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Rasulullah mengatakan, ini hadisnya riwayat Imam Muslim dan Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Nabi berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Nah, jadi hadis ini langsung dari Allah. Nabi mendengar dari Gusti Allah. Ya. Qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam, semua amalan manusia, ya, mau puasa, mau selain puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, itu untuk dia. Maksudnya langsung berhubungan dengan dia, pelakunya, ya. Hitung-hitungannya langsung. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini spesial, beda dengan haji, beda dengan sholat. Karena apa? Fa innahu li, puasa ini untukku, untuk aku Allah. Fa ana adzibi, aku sendiri yang akan membalas. Ya. Jadi Allah sendiri yang akan menentukan pahalanya, ya. Wasyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng, ya.
Jadi amal ibadah kita selain puasa, namanya sedekah. Kalau kamu sedekah 10.000, Allah akan memberi kamu ganti 10 kali lipat, 100.000 sampai 700 kali lipat. Berarti berapa? 7 juta. Nah, satu amalan itu oleh Allah akan diberi imbalan pahala 10 sampai 700 melihat kebagusannya. Puasa lain. Sholat, ini sholatnya khusyuk, mungkin nilainya 500. Gak patek khusyuk, selawi. Nah, jadi ada Allah yang ngasih rate 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa ini tidak terkira. Bisa jadi Allah kasih 1.000, 1 juta, 5 juta, 1 miliar gitu. Jadi nisbatnya gini loh. Ada pekerjaan itu yang jelas gajinya. Contoh kuli. Kuli ini di mana-mana pasaran berapa? Kuli 50 atau 60 kuli. Kalau tukang 100, itu kan bayaran umum. Tetapi ada pekerjaan khusus. Umpamanya saya punya kerjaan khusus membuat lukisan atau apa yang seni. Saya bilang wis bayaran ini terserah saya. Artinya apa? Bisa jadi tidak 100, 1 juta. Karena ini seni yang bagus. Kalau orang itu puas, bisa jadi gajinya 10, 500, 1 juta kali lipat. Nah gitu. Jadi puasa ini tidak terkira pahalanya. Kalau selain puasa, sedekah, sholat, haji, semua kebaikan, itu pahalanya 10 sampai 700. Jadi batasannya begitu. Tapi puasa itu terserah Allah. Karena yang bisa menilai hanya Gusti Allah. Sholat kan kita bisa lihat lah. Oh sholatnya khusyuk, panjang, anteng. Bisa dilihat orang. Tapi kalau puasa kan gak ada yang tahu. Kamu puasa atau tidak kan bisa pura-pura. Pagi ngopi, ketemu teman lemes. Kamu puasa gak sahur aku. Padahal kamu bohong. Kan orang gak tahu juga. Hah? Kamu tidak puasa tapi ngaku puasa, orang juga gak tahu. Atau kamu puasa ngaku tidak puasa juga orang gak tahu. Karena yang tahu hakikatnya puasa hanya Gusti Allah. Sedekah orang lihat, haji orang lihat, puasa yang tahu hanya Allah. Maka yang berhak menilai hanya Allah. Kalau puasa kita itu betul-betul bagus, yang puasa bukan hanya perut, bukan hanya nggak makan, perutnya puasa, mulutnya juga puasa. Artinya mulutnya nggak bergunjing, nggak misuh, nggak maki orang. Nah, apa gunanya kalau perutnya puasa, tapi mulutnya nggak puasa? Apa itu bohong? Nah, percuma. Perutnya puasa tapi mulutnya bohong. Atau telinganya, atau matanya. Nah, maka puasa ini grade-nya beda-beda. Ada orang yang puasa cuma perut, nggak makan. Ada yang puasa di samping perut juga anggota tubuh, matanya dijaga, telinganya dijaga, tangannya dijaga. Ada lagi yang lebih istimewa lagi, pikirannya dijaga. Jadi tidak mikir selain Allah. Jadi puasa ini full hanya untuk Allah. Enggak mikir yang aneh-aneh. Oh ini nilainya lebih tinggi lagi. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, puasa itu untukku kata Allah. Ya. Ini riwayatnya berbagai versi ya. Ada riwayat Ibnu Majah, ada riwayat Imam Muslim. Jadi intinya puasa ini punya nilai lebih. Bukan 10 sampai 700, tetapi lebih dari itu ya.
Jadi makanya kita puasa usahakan maksimal ya. Ramadan jangan disamakan dengan bulan yang lain. Jadikanlah Ramadan bulan istimewa. Jangan Ramadan luyur, aduh rugi. Ayo maksiatnya dikurangi. Ramadan gak ngeluyur, Ramadan gak bohong, Ramadan gak maksiat gitu lah ya. Naikkan grade puasa kita supaya dinilai lebih tinggi oleh Gusti Allah. Waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Faqad qala teman dawuh sapa Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna, innama yuwaffa ing mestine den tuhoni diberi disempurnakan sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar ajrohum ing ganjarane sabirun bi ghairi hisabin tanpa hitungan. Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an surat apa itu? Surat Az-Zumar ayat 10 bahwa Allah sudah menjanjikan orang yang sabar akan diberi pahala yang tidak terbatas bi ghairi hisab. Jadi sinkron antara hadis tadi yang mengatakan puasa untukku, aku yang hitung sendiri, dengan Al-Quran ini. Al-Quran juga mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberi pahala tanpa terhitung. Kenapa puasa termasuk sabirun? Karena kemarin sudah diterangkan as-shaumu nisfus sabri ya. Puasa itu separuh dari sabar. Was-shaumu nisfus sabri. Wasomu tai poso iku nisfus sabri separuh sabar. Seperti keterangan yang kemarin. Faqad jawaza teman-teman ngliwati opo sawabuhu ganjarani saum qanunat takdiri ing aturane kira-kira batasan. Jadi sudah di luar hitungan wal hisabilan hitungannya. Jadi puasa ini melampaui ukuran yang umum. Ukuran umum pahala itu 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa itu hitungannya terserah Gusti Allah ya. Hanya Allah yang tahu berapa nilai puasa kita ya. Makanya Ramadan kita usaha sebaik-baiknya ya. Ramadan banyak baca Quran, Ramadan i'tikaf, Ramadan sedekah ya. Lakukan yang terbaik ya. Wa nahika lan nyukupi ing sira fi ma'rifati fadlihi ing dalem ngawruhi keutamaane saum apa qauluhu dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu walladzi nafsi biyadihi walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ing dalam kekuasaane alladzi. Maksudnya demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah la khalufu famis shaimi yakti utawi ambu basine tutuke mulut cangkeme wong kang poso. Bau mulut orang yang puasa. Kamu tahu bau mulut orang puasa itu enak apa enggak? Hah? Orang puasa kan enggak makan. Babnya kotak-kotak. Wah, mesti kan ya. Seorang bangun tidur itu kan ya pasti ababnya ya nyegrak ya. Begitu juga orang puasa karena enggak ada minum, enggak makan, maka aromanya ini mengendap ya. Mengendap dari dalam itu menguap ke atas ya. Secara umum orang menganggap apa? Bau mulut orang puasa itu tidak enak. Gitu betul? Umum siapapun tahu lah ya. Tetapi menurut Allah iku atyabu luweh wangi indallahi monggo Allah min rihil miski saking ambune misik. Misik ini minyak wangi terbaik di dunia ya. Misik, minyak yang paling mahal itu misik ya.
di dunia ini misik ini mahal. Loh, maksudnya apa? Bau mulut orang puasa ini kan badak, gini betul? Nah kok menurut Allah lebih wangi dari misik? Apa Gusti Allah itu keliru lek ngambu? Nah, maksudnya bukan begitu ya. Bukan berarti Allah ini kok beda. Yang lain gak seneng, Allah seneng dewe. Ya gak mungkin ya. Bau ini kan indera kita. Kita ini suka yang harum, gak suka yang kecut, ya kan? Kamu mau gak suruh nyium kelek? Ya kan gak enak. Secara watak kita ini gak suka bau kecut, bau kaos kaki, ya, bau ketek. Orang gak mau. Bau mulut juga. Coba kalau temenmu habis makan pete, ngapap, wah ini kan pasti kamu ini. Kalau di Indonesia pete, kalau di Arab berambang. Orang Arab makan berambang Bombay itu, bawang merah itu. Itu orang Arab, Pakistan, India itu seperti kerupuk, kriuk, enak. Itu makanan favorit. Kalau di Indonesia itu kerupuk. Jadi orang makan berambang itu sejak dulu itu hobinya orang Arab. Makanya Rasulullah SAW memberi warning, kasih aturan. Siapa orang makan bawang merah jangan dekat masjid. Rasulullah tidak suka. Karena apa? Baunya nyegrak, ya kan? Makan berambang itu kan mulutnya nyegrak, keleknya nyegrak, bau kan berambang. Makanya orang India itu walaupun kelihatan cantik itu, waduh keleknya Allahu Akbar. Karena makannya itu bawang bombay gitu. Lah, kalau orang Indonesia pete. Nah, kalau pete itu sudah jeding ikut aromanya sedap. Loh, orang puasa mulutnya bau. Itu menurut Allah lebih wangi dari bau misik. Enggak salah, enggak. Maksudnya lebih wangi daripada bau misik ya. Bau misik yang menurut kamu wangi. Artinya apa sih? Pahalanya itu. Bukan berarti Allah mencium abab itu, bukan. Artinya orang puasa itu meskipun mulutnya bau ya, itu akan diberi pahala yang lebih menyenangkan daripada baunya minyak misik. Orang semua kan suka minyak misik, itu mahal. Semua orang suka minyak Ka'bah misik ya. Artinya bukan berarti Allah itu kok membandingkan bau mulut adalah misik, bukan. Di sisi Allah bau mulut orang puasa itu lebih wangi daripada misik yang ada di dunia ini. Artinya itu gambaran tentang besarnya pahalanya orang yang puasa. Jadi itu namanya majas isti'arah ya. Orang itu kan secara umum kan suka bau harum ya kan. Kita ini kalau ada orang bau harum kan berarti seneng. Apalagi cewek bau harum, ini mau nempel aja baunya enak sekali ini. Oh, minyak wangi itu yang mahal itu seperti pelet, baunya itu serem. Orang itu makanya ada iklan apa? Kesan pertama begitu menggoda. Nah, selanjutnya terserah Anda. Nah, itu kan menggambarkan bahwa orang itu kalau sudah kena bau harum, tek, langsung hatinya terpana gitu. Walaupun ketemu cewek cantik, baunya kruk, langsung gak cinta langsung mundur langsung mundur. Apa cewek cantik abape, aduh langsung ampun minggir gitu. Tapi kalau orang ini harum, pasti orang ini secara watak senang. Ya, makanya kamu biasakan bau harum. Kamu harus perhatikan, meneng-meneng kelekmu ambun. Ojo gak dirasa-rasa koncone pengap. Temenmu batuk. Makanya Rasulullah SAW Kanjeng Nabi mengajarkan kalau Jumatan supaya mandi.
sholat hari raya supaya mandi, tawaf supaya mandi. Di mana kumpul orang lain, Nabi menyuruh mandi. Maksudnya apa? Supaya bersih, supaya kita ini ketemu orang, jangan menyakiti. Karena kalau kamu kecut, nggak mandi 2 hari, keringetan, Jumatan, pasti temenmu ambil mutah. Apalagi bajunya sudah seminggu, aduh kilo. Nah, makanya kamu kalau Jumatan disuruh mandi, pakai wangi-wangi. Sebab apa? Bau wangi ini akan mendatangkan ketenangan. Orang itu senang. Ya. Nah. Maka di sini yang dimaksud dengan hadis, ya, hadis yang mengatakan bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada misik. Menurut Imam Al-Mazari, yang dimaksud maknanya itu bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada misik menurut kamu. Gitu lah. Artinya apa? Artinya Allah itu senang orang yang puasa. Seperti kamu senang kalau ada orang berbau harum. Nah, gitu loh ya. Jadi pemahamnya hadis begitu. Bukan berarti Kanjeng Nabi sumpah demi Allah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada bau misik. Gak kuali lah. Nah, ini pahamnya bukan begitu ya. Ini makna majas ya, makna istilah. Artinya seperti kamu suka bau harum, Allah juga suka. Artinya Allah suka orang yang puasa itu. Seperti kamu suka ada orang yang berbau harum. Nah, gitu ya. Jadi atau arti yang kedua menurut sebagian ulama, menurut Qadhiyat, makna hadis ini bahwasanya Allah akan memberi balasan yang istimewa sehingga besok mulutnya dia itu lebih harum daripada misik. Ya. Ini penafsiran Qadhiyat terhadap hadis ini ya. Atau ada yang menafsiri bahwasanya orang yang mulutnya bau tadi karena puasa itu mendapat pahala lebih tinggi daripada bau misik yang kita sukai itu. Artinya ini semua adalah bahasa kiasan ya. Hadis ini menunjukkan bahwa begitu tingginya pahalanya orang yang berpuasa. Ini hadis sahih ya. Yaqulullah azza wa jalla, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Allah berkata, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah mengatakan, kenapa Allah suka? Karena orang itu, orang yang puasa itu gak makan, gak minum karena aku ya. Padahal dia itu kalau mau bohong kan bisa. Kamu puasa Ramadan, pagi-pagi ada kopi ya, gak ada orang. Berani minum gak? Berani apa enggak? Enggak berani, enggak ada orang. Karena kita takut Gusti Allah. Ini kalau puasa benar. Kalau puasa bohong, ya minum aja. Nanti pura-pura lemes. Lemes, enggak sahur aku. Padahal habis sarapan. Nah, makanya puasa yang benar itu dinilai tinggi. Sebab apa? Walaupun enggak ada yang lihat ya. Di rumah nasi-nasinya sendiri, kopi-kopinya sendiri, nggak ada yang lihat, nggak ada yang larang, dia tidak makan, dia tidak minum karena takut pada Gusti Allah. Lah ini nilainya tinggi. Di sini takwa itu di sini, ya. Bukan karena takut orang. Kalau takut orang, ya diem-diem wudhu sambil minum orang nggak tahu, ya. Keran bergumur, orang nggak tahu ya. Makanya nilainya tinggi puasa ini. Kenapa kita tidak berani curang? Nasi kita sendiri,
kopi kita sendiri, istri kita sendiri, tidak berani nyentuh, padahal istri halal. Apalagi istri orang lain, istri sendiri aja nggak berani nyentuh. Karena kita takut pada Gusti Allah. Lah ini loh yang membuat puasa itu nilainya tinggi. Fasaumuli wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untuk saya, karena saya ya. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya ya. Jadi ini hadis ini menunjukkan betapa tingginya nilai puasa ya. Yang benar yang dilakukan karena takwa pada Gusti Allah. Makanya Ramadan itu tujuannya kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat Al-Qur'an tentang puasa itu akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi bertakwa. Karena puasa itu intinya melatih jiwa takwa itu. Kamu berbuat semata-mata karena Gusti Allah. Orang tidak tahu, tapi kamu tidak makan, kamu tidak minum. Karena apa? Kamu takut pada Allah. Nah ini tujuannya puasa di situ ya. Makanya Ramadan ini istimewa ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun ya. Ini hadis juga riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Rasulullah bersabda, di surga itu ada pintu. Surga ini pintunya banyak ya. Surga ini luas, seluas langit dan bumi ya. Luasnya berapa? Wah, jangan dipikir. Panjangnya berapa? Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran mendetail berapa kilo, berapa hektar ya. Tapi Allah kasih gambaran. Wa jannatin ardhuha ka'ardis samawati wal ard. Surga itu lebarnya seluas langit dan bumi. Itu masih lebarnya. Lah panjangnya lebarnya aja segitu, ya kan? Lebarnya aja sudah selebar langit dan bumi, apalagi panjangnya ya. Jadi tidak terkira luasnya surga itu. Makanya ada orang zaman dahulu, ada riwayat, ada orang ini tergoda mau berzina. Dia sudah punya uang, transaksi cari perempuan, sudah hampir gul, sudah sepi di bawah pohon cipluan. Nah, sudah nggak ada orang ya, sudah nggak ada orang. Kemudian orang ini sadar nggak jadi. Ceweknya heran, wis kadung cucul-cucul gak sido. Loh, kenapa? Kata dia, nggak jadi, saya takut. Kenapa kok takut? Karena saya ingat bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Kalau saya berzina, hanya orang bodoh yang menukar surga seluas langit dan bumi ditukar cuma 5 senti. Hanya orang tolol katanya, nggak jadi wis gitu. Saya mau surga yang luas saja. Itu kan cuma 5 senti. Kira-kira ojo diukur betul. Ya, hanya orang bodoh yang menukar surga dengan benda selebar 5 senti atau 7 senti palingnya. Masa ono sing selawi senti. Nah, kelebunan tuyul lah. Jadi surga ini sangat luas. Surga itu luas. Ka'ardis samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Kalau luasnya segitu, panjangnya seberapa? Ya gak bisa dipikir, wong luas ya salahmu. Jadi luas sekali ya. Allah menggambarkan yang tidak terkira. Sama dengan ketika Allah menggambarkan hartanya Qarun.
Korun itu kaya raya. Berapa miliar duitnya? Berapa triliun? Allah nggak kasih gambaran. Waktu itu belum ada BCA. Jadi belum ada dolar, belum ada euro ya. Tapi Allah kasih gambaran kayanya itu udah luar biasa. Bagaimana? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Korun ini saya beri harta, gudang-gudang emas. Isinya berapa? Ojo delok isi nih. Gembok itu pikir. Nah, gembok itu. Inna mafatihahu yang kunci-kuncinya. Kuncinya itu lagi. Jadi gembok kuncinya tok. Latanu ubil usbati ulil kuwah. Lek digotong wong 10 gak kuat. Kuncinya tok ada. Lah gudangnya ya apa? Wong sik kuncine wis gak kena dipikul. Ya. Betapa kayanya itu kan kuncinya gudang. Padahal satu gudang satu kunci. Loh kuncine lho udah dikelompokno, dipikul wong 10 gak kuat. Kuncine tok. Duduk gemboke lho kuncinya. Nah. Wah berapa itu ya wis gak empus gak kena dipikir. Wong kuncine gak kena dipikul lho mana isine ya. Ini gambaran yang luar biasa ya. Nah, surga itu ada pintu-pintunya. Salah satu pintunya yuqalu lahu ar-rayyan. Yuqalu dan ucapaken lahu kedua bab opo ar-rayyanu rayyan. Ada pintu yang namanya pintu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. La yadkhulu orang mlebuhu ing mengkun bab sapa illa shaimuna angin wong kang padha poso kabeh ya. Jadi besok kalau kita masuk surga, muka-muka masuk surga ya. Amin Allahumma amin. Besok kalau kita masuk surga itu akan menemukan surga itu pintunya macam-macam. Banyak. Surga ini luas rek. Saya ini pernah pergi ke Cina. Saya pernah pergi ke Beijing. Itu ada namanya kota terlarang. Nah, Forbidden City. Kota terlarang itu kerajaannya Cina dinasti mana itu. Jadi kota di bawah tanah. Dikelilingi danau. Kota buatan. Luasnya kira-kira 70 hektar. Kamarnya konon ada 9.000. Ini istana Raja Cina ya. Itu Raja Cina itu saya bayangkan gak habis pikir. Kok kenapa banyak kamarnya? Katanya gaibnya. Raja Cina itu selirnya berapa? Gundiknya itu ngerti selir. Selirnya Raja Cina itu 3.500. Ya Allah. Digilir bendino 10 tahun gantek. Jadi bendino ganti situ 10 tahun tidak selesai. Bayangkan Raja Cina ini wes kegere kaya apa rasanya. Bayang loh, lah bojone 3.500 ya. Jadi itu mungkin mereka menciptakan surga sendiri. Jadi istananya itu besar, kelilingi danau. Terus di tengahnya itu ada pancuran danau, sungai, tempat mandi. Di atasnya gerojokan air, ada kamar di atas. Itu untuk apa? Saya tanya. Itu untuk raja milih. Kalau sore semuanya mandi, dia milih. Jadi kayak milih iwak ke akuarium. Itu gitu. Itu. Ya, bayangkan Raja Cina. Hebat ini sultan bener ini. Jadi dia setiap sore tinggal milih kayak akuarium. Itu ya gitu milih. Masya Allah. Ini masih di dunia udah kayak gitu itu. Jangan khawatir, kamu di sekarang nggak dapat, besok di akhirat dapat. Besok bayang saiki kok enak men. Ini Raja Cina ini. Lah, pintu surga itu macam-macam. Ada satu pintu yang namanya Royan. Ya. Namanya Royan. Royan itu arti aslinya itu seger. Seger.
pintu yang seger. Orang itu kalau haus, kalau sudah minum kan seger. Seger itu maksudnya wis gak arepane. Kon mari melayu terus dikei sprint sak botol 2 liter kon wis dikei manis gak arep wis seger, wis mantap ngono. Jadi orang itu kalau sudah seger itu wis gak arepane. Kayak wong wis ngelak-ngelak panas-panas dikei es teler sak ember. Oh, maksud sosor cowok seger. Seger maksudnya wis karmane wis pol ngotok. Nah, gitu. Lah, pintu surga ini ada yang namanya Rayyan. Rayyan itu pintu spesial. Seger. Untuk siapa? Untuk orang yang puasa. Ya. Enggak boleh sing gak poso gak oleh lewat kono. Unu. Sapa iki? Samsul, gak tau poso, nyengkre. Gak oleh hati-hati kon gak poso kan sutir malaikat. Berarti kudu yang boleh masuk di situ itu hanya orang yang ahli puasa. Ya. Waduh seger, pintu seger itu, tukang jobos kue tok seger. Tapi nggak boleh masuk. Kalau masuk, siapa kan? Betul, gak tahu puasa ini kan. Jadi ada portalnya, passwordnya puasa. Kalau orang puasa langsung buka klub, belum seger. Hanya orang yang puasa. Layat dulu ilah soimun. Hanya orang yang puasa. Karena apa? Ini kesempurnaan tingkat tinggi. Ini apa sih? Karena kita tahu di Arab itu kan tanah yang tandus, panas. Ya. Dulu ya, zaman dulu. Maka air itu menjadi impian semua orang. Air itu kan nikmat. Makanya surga itu selalu digambarkan tajri min tahtihal anhar. Air mengalir. Karena bagi orang Arab, air mengalir itu sesuatu istimewa. Karena di Arab nggak ada sungai, ya, kecuali di Sungai Nil, di Saudi nggak ada sungai. Banyak jembatan tapi nggak ada airnya, nggak ada sungainya. Kalau banjir baru ada air itu. Jadi sungai ngalir kayak kita ini nggak ada sumber ya, sulit. Nggak ada sungai di Saudi nggak ada. Sungai adanya ya di Baghdad, di Mesir. Makanya orang fantasi indah bagi orang Arab itu air yang mengalir jernih. Makanya besok orang yang ahli puasa ini dapat pintu spesial, namanya pintu Rayyan, ya. Yang masuk hanya orang yang puasa. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Mana tadi? Ila shaimun wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazai shaumi. Selanjutnya keistimewaan puasa ini apa lagi? Wa huwa utai wong shaim iku mau'udun ten janjeni biliqa'illahi ta'ala kelan ketemu Allah taala fi jazai shaumihi ing dalem balesane posone shaim. Ini pahala yang spesial lagi. Kenapa puasa itu istimewa? Karena siapa yang puasa itu diberi janji khusus, dia akan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini spesial. Kalau orang itu sudah ketemu Allah, ini sudah puncak tertinggi. Surga gak ada nilainya. Surga tidak ada nilainya dibanding bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok kita ini akan ketemu dengan Allah. Dengan cara apa? Kita tidak tahu, ya. Ya, tapi kita itu akan melihat ila rabbiha nadhira. Kita akan melihat Allah. Tapi tidak seperti saya melihat kamu pakai mata begini, ya. Kita tidak tahu karena Allah bukan benda, ya. Jangan dikira Allah itu kayak TV bisa dilihat begini, bukan. Tetapi pasti besok kita akan melihat Allah dan itu puncak segala nikmat. Surga tidak ada nilainya. Sama dengan kamu ke istana. Saya udah sering ketemu presiden. Istana itu indah. Tetapi keindahan istana nggak ada artinya kalau dibanding ketemu presiden. Ketemu presiden jauh lebih menyenangkan. Ketemu presiden salaman, foto, wis bangga orang itu. Mulai disangoni tambah seneng mana. Istana kan cuma didelok tok, gak kira mulai.
Jadi orang masuk surga besok itu belum sempurna. Mlebu swarga tok itu belum spesial. Yang tertinggi ya, yang tertinggi dari nikmat itu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah puncak indahnya terindah sudah ya. Ya kayak kon nang omahe pacarmu, mosok seneng ketemu omahe tok. Kayak apa? Ketemu si dia itulah yang lebih penting. Nah, maka ketemu Allah itu Maha Kekasih ya. Itu puncak kenikmatan tertinggi. Lah itu dijanjikan untuk siapa? Orang yang puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi iku kedue wong kang poso, farhatani utawi kebunga-bunga loro. Orang puasa mendapat dua kebahagiaan ya. Apa itu? Satu, farhatun inda iftarihi. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka itu kan enak tuh rek. Wong kate buka koyo yo kolak sirup teh kopi koyo kate diuntal kabeh mejo. Segone sak gunung. Jangane sak tumpuh. Waduh koyo buweneng kate mau buka orang kan sudah bahagia sekali. Bahagia orang mau buka itu sudah senang. Mau hari raya senang ya. Itu kebahagiaan yang pertama. Wa farhatun dan kebungaan. Farhatun rupani kebungaan inda iftarihi nalikane bukone wong shaim. Wa farhatun lan kebungaan inda liqa'i rabbih nalikane ketemu pangerane shaim ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi semua hadis sahih. Sejak tadi ada 4 hadis yang kita baca itu semuanya hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya siapa bilang hadis dhaif, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim semua ya. Jadi lis-shaimi farhatan ini diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan Ibnu Majah ya, diriwayatkan Imam Bukhari ya. Ini hadis sahih bahwa orang puasa akan dapat 2 kebahagiaan. Satu, dia bahagia ketika berbuka. Yang kedua, dia akan bahagia inda liqa'i rabbih, ketika dia nanti bertemu dengan Gusti Allah ya. Artinya apa? Orang yang puasa ini akan dapat jaminan spesial. Dia akan dipastikan masuk surga. Karena ketemu Allah itu tidak mungkin. Kalau enggak masuk surga, ketemu di mana? Maka ketika oleh Rasulullah dijanjikan orang yang puasa nanti akan bertemu dengan Allah, artinya dia pasti akan masuk surga. Maka muka-muka kita semua ini bisa berpuasa dengan baik. Muka-muka kita termasuk orang yang bertemu Allah kelak di surga. Amin Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum ya. Hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli syai'in babun. Semua tempat ini ada pintunya ya. Semua tempat ini pasti ada pintunya ya. Rumah ada pintunya, gua ada pintunya, hotel ada pintunya ya. Likulli syai'in babun. Semua tempat ini ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum. Pintu ibadah adalah puasa. Jadi jalan beribadah itu dengan puasa. Karena dengan puasa orang kemudian menahan nafsu ya, menghilangkan maksiat, menjadi lebih dekat pada Allah ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam bab zuhud ya. Diriwayatkan juga Abu Syekh dari Abu Darda meskipun sanadnya dhaif. Tapi tidak ada masalah. Hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul amal ya. Jadi pintu ibadah itu adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada juga hadis yang diriwayatkan Kanjeng Nabi, naumus shaimi ibadatun. Naumus shaimi utawi turune wong kang poso
iku ibadatun ibadah. Nah, turune ibadah. Terus turu tok. Nah, bukan berarti kemudian kalau begitu puasa tidur aja, kan bukan begitu ya. Puasa itu bernilai apa? Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Ini hadis ini sebetulnya panjang. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi, Imam Dailami ya. Itu ada terusannya wasumtuhu tasbihun. Orang puasa tidurnya bernilai ibadah. Artinya dia tidur pun dapat pahala. Karena dia tidur dalam keadaan puasa, itu dapat pahala. Wasumtuhu tasbihun. Diemnya dia diem, gak kakean ngomong, poso meneng ya wis, meneng. Aja luwe, meneng aras-arasan dijak omong meneng. Gak tulit. Gak mangan. Luwe. Meneng toi lho. Aras-arasan ngomong tasbih ya. Ya. Wa ilmu mudha'afun. Ilmunya dilipat gandakan. Wa du'ahu mustajab. Doanya dikabulkan Allah. Wa dzambuhu maghfur. Dosanya diampuni. Jadi orang puasa ini spesial. Turunnya wis ibadah. Artinya bukan berarti aku tak turu tok ibadah. Turunnya ibadah. Apa maneh ngajine ngono lho maksudnya. Ojo kok turune ibadah wis tak turu ae ngono ojo ngono. Tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya ya. Jadi ini hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya. Artinya ada keistimewaan. Orang puasa itu walaupun seandainya tidak mengapa-mengapa, itu sudah dapat pahala. Tadi poso, mari subuh turu, duhur tangi sembayang turu maneh, asar sembayang turu maneh, maghrib tangi mangan, masih bahaya ya iso ngene. Cari malaikat turu tok. Oh ya ngene yang masih bayi ya kuat. Tapi bukan apa, tidak apa-apa. Seandainya orang itu turu tok ya sih gak apa-apa. Apalagi gak turu, tahajud, baca Quran, wiritan, ya lebih bagus lagi gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti harus tidur tok, gak produktif turu. Mari subuh turu, tangini isak, ya gak luwe. Turu dong stop ya. Ya sebaiknya jangan tertidur terus. Turu tok ya masih bahaya ya iso. Maksudnya ya puasa ini supaya tetap produktif ya. Artinya walau puasa ya tetaplah ya ngaji, ya sekolah, ya bekerja, tetap berbuat baik ya. Apalagi berbuat ibadah lebih tinggi lagi gitu ya. Tetapi tidur pun juga ibadah. Maksudnya tidur ibadah itu ya dia kan dengan tidurnya itu kan puasanya nggak batal, nggak berbuat maksiat gitu ya. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur, sehat ya. Kita berdoa semoga Ramadan ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga corona ini sudah dihilangkan ya. Karena kasihan saya bayangkan Ramadan ini kalau masih corona kan repot. Terawih. Ya kalau kita terawih nggak masalah, tapi kampung-kampung masjid banyak yang tutup. Walaupun pasar masih buka. Saya heran orang ini kok ke masjid takut tapi ke pasar berani, kan heran saya ini. Ke pasar berani, ke ATM berani, ke mall berani, ke masjid takut. Apa masjid ini kalah bersih sama pasar. Ya. Ini kan kasihan orang gitu ya. Sampai gak ada yang berani ke masjid, tapi masih berani ke pasar. Ya apa? Padahal kalau ke masjid ini mandi, Jumatan kan mandi. Kalau ke pasar, ya tangi turu durung cewek nang pasar. Ya, tidak tahu logikanya. Harusnya kalau orang itu tidak berani ke masjid, juga berani ke pasar. Nah itu konsekuen itu. Ya nggak berani ke kafe, nggak berani ke warung, nggak berani ke masjid. Long
ke kafe berani, ke pasar berani, ke hotel berani, ke masjid takut. Yo, apa ini? Ya, ini yang menyebabkan corona nggak hilang-hilang ya. Banyak orang yang ingin segera hilang corona tapi bukan karena rindu masjid, rindu kafe. Setelah kepingin ke kafe, oh gak hilang-hilang coronanya gitu ya. Kita ini ingin rindu ke masjid ya. Moga-moga corona ini segera diangkat oleh Allah. Semuanya kita diberi sehat ya. Kita ini sedih, kasihan anak-anak di rumah. Saya khawatir ya kalau yang wali muridnya open, anaknya suruh ngaji, anaknya diawasi. Lalu sing wali muridnya sibuk, anak keluyuran, ya kan rugi. 2 bulan nggak ngaji rugi. Makanya kita minta semua santri di rumah supaya ngaji online ini. Ya alhamdulillah ada ngaji online ini, teknologi ini ya. Gusti Allah memberi teknologi online ini sudah lumayan ini. Bisa ngaji dari Papua, kan ada anak Papua, ada anak mana? Iku ada Papua kayak saya mulai ya. Papua karena lockdown, jadi tidak ada pesawat. Ya nggak apa-apa sudah, kamu di sini aja. Ini daerah-daerah ada yang ditutup. Kita tidak tahu apa benar memang kalau lockdown itu sembuh. Buktinya apa? Saya kemarin dapat berita kapal induk, tahu kapal induk? Kapal induk Amerika yang ada di tengah lautan itu juga kena virus corona. Nah, ketularan sopo ya? Masuk jin. Ya berarti corona ini ya keajaiban sudah. Lah buktinya ada orang di kapal induk kena corona. Nah, itu kok di corona numpak perahu. Kok bisa ya inilah ya, kita ini bingung kita ini. Gusti Allah paring ya. Seperti contoh sekarang coba, pusat corona dulu katanya di kota apa? Wuhan corona ya. Jarak Wuhan dengan Amerika itu jauh. Lebih dekat ke Beijing. Kan Cina itu lebih dekat kan, ibu kotanya kan Beijing. Nanjing, saya sudah pernah pergi Beijing, Nanjing, Shanghai. Loh, kenapa Beijing kok nggak lockdown? Kenapa Shanghai nggak lockdown? Kok Itali malah remuk, babak belur mati kabeh? Itali kan jauh, numpak kapal Itali ini sudah Eropa yang sudah mendekati Yunani, mendekati Kairo sana loh. Lah ini bernumpak apa corona ini bisa tembus nang Yunani? Yunani kurbannya ribuan. Mana itu? Itali kurban ribuan. Spanyol itu jauh. Saya pernah pergi ke Spanyol 2 kali. Spanyol itu kemarin saya dari Belanda naik darat ke Paris, dari Paris naik darat ke Swiss, dari Swiss saya pergi ke Italia, dari Italia saya naik pesawat lagi ke Malaga. Dari Malaga saya naik bus ke Cordoba. Saya sudah pergi ke Cordoba. Jauh sekali itu. Atau Pol Petit Spanyol itu nyabrang sudah Maluku. Spanyol dihajar berapa ribu korbannya sudah. Ribuan orang. Spanyol, Itali, Amerika. Amerika hari ini 1 hari mati 2.000 orang. Bayangkan nguburnya kangelan dek. Ya apa ngubur wong 2.000 ya bang. Nggih bulldozer ya. Amerika kena jauh padahal Amerika. Saya pernah pergi ke Amerika 24 jam dari Indonesia. Dari Surabaya saya pergi ke Hong Kong. Dari Hong Kong naik pesawat ke Narita, Tokyo. Dari Tokyo masih 12 jam baru sampai ke Minneapolis. Dari sana naik pesawat lagi ke Washington. Sehari semalam. Lah kok iso tebus New York ngono. Virus kok cepet wis tebus ngono. Lah kok kadang Beijing tonggone dhewe. Padahal dari Wuhan ke Beijing ini dekat cuma berapa ratus kilo. Wuhan ke Shanghai dekat. Kenapa kok Shanghai tak lockdown? Beijing gak lockdown ya? Kok iso Spanyol amblas kok adol meneh
miber ya. Ya kita beruntung, alhamdulillah Indonesia termasuk sedikit Indonesia. Kurbannya di Indonesia masih berapa? Sekitar 300 ya, 200 sekian. Sedikit loh ini. Bayangkan orang Indonesia ini 250 juta. Kurban yang tewas maksudnya masih 200. Kurban yang positif 3.000. Sedikit. Amerika sudah 200.000. Bahkan Presiden Amerika mengatakan mungkin kematian di Amerika itu sampai 100.000. Ini presiden tenang ya, gak susah ya, kalem ya. Mati wae mati kowe kuwi kalem. Wong gendeng iki wae. Jadi Amerika itu Masya Allah ngedan nih. Lah ya kok jauh sekali dari Wuhan ke Amerika. Apa kok kadang Beijing gitu loh. Yang tetangga dekat Cina itu kan Hong Kong. Hong Kong aman. Saya ada teman di Hong Kong, saya tanya gimana di Hong Kong? Aman, biasa sehari-hari. Cuma semua orang pakai masker. Semua pakai masker. Terus cuci tangan dan seterusnya. Hong Kong aman. Padahal Hong Kong sama Cina itu Madura Surabaya. Ya, nyabrang titik isan. Aman itu Hong Kong. Lah kok Amerika kelepek-kelepek. Nah, iswaya ya. Saya pikir memang Amerika ini waktunya dikasih pelajaran sama Gusti Allah ya. Jika gemede, dia dulu nyerang mana? Irak, nyerang Libya, nyerang kapok muka pandai, serang virus ya. Ya oleh iso sing mati tambah akeh ngono. Supaya tahu rasanya diisolasi. Ya inilah keadilannya Gusti Allah. Cuma kita berharap semoga Indonesia dan semua negara-negara Islam, khususnya Saudi Arabia, ya susah kalau Indonesia bebas, Saudi enggak. Kayak lu kaji rek. Ya apa kate lu kaji nang ndi kan? Wong Ka'bah mek kaya kono tok ae. Gawe Ka'bah ke Papua ya gak payu. Jadi hari ini Saudi mencekam rek. Saudi lockdown, Mekah lockdown, Medina lockdown, bahkan jam malam. Jadi orang jam 3 sore tidak boleh keluar rumah, tangkap, tidak boleh keluar di dalam rumah. Jadi orang kayak di penjara. Ini sudah ada ancang-ancang haji tahun depan ditutup. Jadi tahun ini tidak ada haji, tidak ada umroh, tidak ada haji. Ini yang sedih kita ini. Bagaimana haji ditutup kan susah ini. Wong haji dibuka aja antrinya itu loh. Wis 30 tahun saya kira daftar haji. Jadi kalau kamu daftar sekarang naik haji duwe anak 5. Nek daftare wah sembuh nutup orang kan. Saya aja daftar anak-anak saya ini tahun 2014. Itu mungkin bisa naik haji tahun 2030. Kalau daftar hari ini 2000 berapa ini? 20 mungkin naik hajinya tahun 2050. Lek si urip ya, lek si urip ya. Waduh haji ini antri udah. Lah terus ditutup setahun. Tambah mundur mana tambah. Ya kasihan ya. Hanya kita doakan muka-muka ya segera diangkat bala ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.